Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu kita akan bersama-sama mempelajari tentang materi tekanan zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang nantinya kalian akan dapat memahami tentang konsep tekanan, faktor yang mempengaruhi tekanan, serta contoh penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kalian tentu pernah melihat kaki bebek dan kaki ayam, bukan? Nah, sekarang ibu mau bertanya, bila kaki bebek dan kaki ayam menginjak tempat yang berlumpur, manakah yang menunjukkan bekas paling dalam? Nah, sekarang ibu minta kalian membagi menjadi 5 kelompok, yang tiap masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 5 anggota. Silakan. Di sini ibu akan membagikan LKPD. Silakan dibaca, didiskusikan sesama kelompok. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Apa ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke, jika tidak ada, silakan melakukan praktikum seperti yang ada di LKPD ya. Jangan lupa anak-anak, di situ sudah disediakan tabel hasilnya, bisa kalian tulis. Dan di lembar terakhir, jangan lupa ada analisis data, yaitu diisi data yang telah kalian dapatkan serta kalian simpulkan. Baik, ibu beri waktu 30 menit, percobaannya bisa dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas ya. Perwakilan kelompok saja, ayo silakan. Baik anak-anak, berdasarkan presentasi kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 tadi, kebanyakan jawaban kalian mirip-mirip ya tentang tekanan, yaitu tekanan adalah besaran gaya yang bekerja pada tiap satuan luas bidang tekan. Nah, konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan benda. Nah, bagaimana hubungan tekanan dengan luas penampang dan gaya, Bu? Apa hubungannya anak-anak? Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga bertambah besar. Antara gaya dengan tekanan itu berbanding lurus. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil antara luas permukaan bidang tekan dengan tekanan yang memiliki perbandingan terbalik. Nah, contohnya adalah ketika kita memakai sepatu hak tinggi dengan sepatu boot, itu jika kita menginjak kaki seseorang, maka akan lebih sakit orang yang memakai sepatu hak tinggi. Karena apa? Karena luas bidangnya semakin kecil. Nah, luas bidang semakin kecil, maka tekanan yang dihasilkan itu akan semakin besar. Nah, makanya jika kaki kita diinjak oleh orang yang memakai sepatu hak tinggi, itu akan terasa lebih sakit daripada orang yang memakai sepatu boot. Selanjutnya, ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan yang sama, uang logam dengan posisi yang mana yang memiliki bekas lebih dalam? Jawabannya adalah posisi uang logam yang didorong secara vertikal. Karena apa? Karena permukaan uang logam menghadap plastisin itu lebih sempit, sehingga bekas dorongan menjadi lebih dalam. Nah, peristiwa ini tentu saja berkaitan dengan tekanan. Kok bisa? Ya bisa, karena tekanan yang ditimbulkan uang logam pada posisi vertikal akan lebih besar daripada posisi horizontal. Nah, ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan dorongan yang berbeda, uang logam dengan posisi mana yang memiliki bekas lebih dalam? Dorongan dengan gaya yang lebih besar menghasilkan bekas dorongan yang lebih dalam. Karena apa? Dikarenakan semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan akan lebih besar dan bekas dorongan semakin dalam. Nah, baik anak-anak, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa besarnya tekanan dipengaruhi oleh gaya yang diberikan. Semakin besar gaya dan semakin sempit luas pijakan, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, sebaliknya, jika semakin kecil luas pijakan, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Contoh penerapan tekanan pada zat padat di sekitar kalian, contohnya adalah paku yang tajam akan lebih mudah menancap daripada paku yang tumpul. Nah, bagus. Oke anak-anak, materi kita hari ini telah selesai.
Sebelum pelajaran Ibu akhiri, ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kalian terus belajar ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.